Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Saya melakukannya, bagaimana caranya? Kata Su Yang. Leluhur, bagaimana kamu melakukannya? Ling Qingshu bertanya dengan curiga. Su Yang tersenyum tipis, barang-barangku secara alami mengikuti instruksiku. Begitu kata-kata itu jatuh, Su Yang dan penggarap inti emas lainnya memasuki gunung es bersama. Ling Qingshu mengangguk seolah mengerti atau tidak, dan mengikuti Su Yang. Ruang internal Jue Bingshan tidak besar, aula bundar dengan diameter tidak lebih dari 20 meter dan puluhan orang di dalamnya sangat padat. Di tengah aula, ada anjungan tinggi tersembunyi, ada kolam kecil, aliran air berfluktuasi, deburan ombak biru dari waktu ke waktu. Bola kristal biru kristal mengambang di atas air. Permukaannya memiliki pola yang luar biasa, dan beberapa bola kristal sinar hijau berenang di atasnya. Pedang ungu didirikan di bola kristal, dan dari waktu ke waktu akan ada guntur yang menakjubkan, menderu melalui pedang. Ini adalah Fang Tianjian yang berperan sebagai barisan depan pertempuran. Cangkang kristal di luar Fang Tianjian adalah bola kristal es. Bola kristal es adalah wadah untuk menyegel pedang roh disimpan di dalam kristal es dan tidak akan berubah selama ribuan tahun. Sayangnya bola kristal es hanya dapat digunakan sekali, jika tidak, nilai bola kristal es ini tidak dapat diukur. Itu Xiaolong yang berbicara, dia berjalan ke bola kristal es dan mengulurkan tangannya untuk membelai bola kristal es, suaranya gemetar-gemetar. Fang Tianjian, harta karun sekte kuno ini. Dalam 10.000 tahun, Fang Tianjian tidak melemah sedikit pun, seperti saat itu. Semua mata terpusat pada Fang Tianjian, dengan hasrat, iri hati, keburukan, dan berbagai emosi. Terima kasih atas bantuan Anda, kami akan menepati janji kami, membawa pergi Fang Tianjian, dan mundur. Xiaolong berkata sambil memegang tangan. Dalam 9 tahap akhir Jindan di sampingnya, penjaga itu berada di samping Xiaolong, dan napas agung dilepaskan, mengejutkan Xiao Xiao, yang berniat tidak patuh. Beberapa orang yang ingin bertarung dengan tangan langsung menepis ide tersebut. Melihat reaksi semua orang, Xiaolong berbalik dan berkata sambil tersenyum. 10.000 tahun yang lalu, sekte Tianfeng didirikan di sini, bangga pada dunia. Murid-murid di angin langit, murid-murid terburuk, semuanya berada di alam gua. Ini adalah situs Tianfeng Zong. Harta itu sangat diperlukan. Selama Anda mencarinya dengan cermat dan memiliki cukup kesempatan, Anda pasti akan menemukan Limbao di sini. Para pembudidaya inti emas lainnya, setelah mendengarkan kata-kata Xiaolong, penyesalan mereka karena tidak dapat memperoleh Fang Tianjian berkurang sedikit. Ya, ini adalah situs sekte kuno. Pasti ada banyak hal baik. Bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan Fang Tianjian, kesempatan lain dapat mengubah takdir mereka. Baiklah. Lelang Limbao kita akan pergi lebih dulu, dan akan ada waktu kemudian. Xiaolong menghancurkan bola kristal es dan mengeluarkan Fang Tianjian. Dengan kepalan tangan, dia berencana untuk pergi. Tiba-tiba, suara samar datang, dan Fang Tianjian terbang dari tangan Xiaolong, melintasi busur yang indah, dan mendarat di tangan Su Yang. Apakah kamu mengambil barang-barangku? Su Yang berkata dengan ringan, menggosok Fang Tianjian di tangannya. Karena disimpan dalam bola kristal es, Fang Tianjian masih tampak seperti baru saja dimasukkan. Pedang di tangannya hilang, dan Xiaolong sangat marah. Nenek, ini kamu lagi, kamu dalam masa pelatihan Ki belaka, dan kamu ingin mengambil hartaku. Xiaolong benar-benar marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika dua yang pertama adalah provokasi, tidak masalah, dia bisa menanggungnya. Kali ini Su yang menyentuh intinya. Fang Tianjian adalah tujuannya, dan tidak ada ruginya. Jika dia tidak bisa mendapatkan Fang Tianjian, dia tidak harus kembali. Oleh karena itu, bahkan jika jiwa baru lahir tua datang untuk merebutnya, dia tidak akan ragu untuk bertarung. Putus asa sampai akhir. Terlebih lagi, hanya seorang kultivator kecil dalam periode pelatihan Qi yang datang untuk merebutnya. Beri aku sesuatu, jika tidak, kamu mati. Xiaolong berkata dengan dingin, dengan niat membunuh yang menakjubkan. Su Yang mencibir, merasa lucu. Kapan Fang Tianjian menjadi milikmu, itu selalu milikku, oke. Xiaolong merasa Su Yang gila, kalau tidak dia tidak akan mengatakan hal seperti itu.
Sampah dari masa pelatihan Qi sebenarnya memiliki keberanian untuk mengambil hartanya dan mencari kematiannya sendiri. Kau akan mati untukku. Zhaolong, yang sudah tak tertahankan, menghunus pedangnya dan menikam Lei. Aura ungu berkumpul di ujung pedang, pedang menembus, dan meraung dengan guntur. Udara di sekitarnya mendengung dan teredam, dan hidung serta mulut yang terkejut mengeluarkan darah. Mereka berada di tepi jarak, dan tujuan Zhaolong bukanlah mereka hanya menderita sisa prestise. Bisa dibayangkan seberapa besar tekanan yang dialami Su Yang. Dialek itu terkejut, dan kecepatan pedang ini sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi. Dia menoleh tak tertahankan, tidak ingin melihat darah Su yang terciprat di tempat. Apa yang baru saja kamu katakan? Su Dong mengangkat kepalanya, dengan senyum sarkasme di sudut mulutnya. Ledakan. Su Dong meledak dengan satu pukulan, yang tampak ringan dan berkibar. Namun, pukulan ini membuat Zhaolong kaku dan tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Zhaolong merasakan ketidakberdayaan lengan orang yang berdoa sebagai mobil. Hei, aku tidak ingin membunuhmu, Su Dong menghela nafas. Detik berikutnya, tinju Su Dong meledak dengan kekuatan seperti puncak raksasa, langsung membenturkan pedang Zhaolong. Pedang Zhaolong langsung hancur menjadi debu di bawah kepalan tangan Su Dong, dan tersebar di seluruh langit. Qi yang melindungi tubuh Zhaolong juga hancur tanpa ampun, dan dengan suara tumpul, tinjunya jatuh langsung ke Zhaolong. Detik berikutnya, Zhaolong pergi. Hanya bau darah yang melayang di langit. Semua orang melihat bahwa udara tampak agak merah. Su yang meninju Zhaolong secara langsung dan menggasifikasi. Zhaolong sudah mati? Semua orang diam. Tidak percaya apa yang mereka lihat barusan. Gudong. Aku tidak tahu siapa itu, dan menelan air liur untuk menghilangkan kesunyian. Semua orang menoleh dengan kaku dan menatap Su Dong dengan ekspresi acuh tak acuh. Apa yang baru saja mereka lihat? Seorang kultivator dalam periode pelatihan Qi meledakkan Zhaolong, yang sudah hampir setengah langkah Yuan Ying di tahap akhir Golden Core, sampai mati. Jika ini disebarkan, saya khawatir seluruh dunia kultivasi akan menjadi gila. Pasangan mata yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di Su Yang, menanyakan tentang kultivasi Su Yang yang sebenarnya. Tanpa jiwa yang baru lahir, tanpa inti emas, tanpa bangunan fondasi. Ini adalah periode pelatihan Qi yang sangat murni. Kemudian mereka jatuh ke dalam runtuhnya pandangan dunia. Dialek itu menatap Su Yang dengan linglung. Butuh waktu lama untuk mengeluh, jadi kamu begitu kuat, kamu membuatku takut sampai mati. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaanmu seperti aku mendengarnya di suatu tempat hari ini? Dialek itu mulai mencari usus dan memikirkannya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menepuk keningnya dan berkata, aku ingat, kamu adalah nenek moyang Tian Lanzong, kan? Mendengar ini dalam dialek, para penonton yang makan melon juga ingat bahwa periode jin dan perempuan dan periode pelatihan Qi laki-laki melanda Qizhou. Bukankah kombinasi ini konsisten dengan yang ada di depan Anda? Apa basis kultivasi Anda begitu kuat di akhir periode inti emas? Anda tidak bisa berjalan setengah putaran di tangan Anda. Memikirkan dialek di sini, dia tidak bisa berkata-kata untuk sementara waktu, baru saja dia memikirkan bagaimana melindungi kehidupan Su Yang.